Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Khairani Putri dan 3 teman saya yaitu Alfa Dino Iskandar, Tina Lauren, dan Sri Sunu Widorini. Di sini kita membahas tentang produk susu formula dari perusahaan Nestle yang terkontaminasi bakteri pada tahun 2011. Yang pertama ada kronologi. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan serta IPB mengumumkan susu formula yang tercemar Sakazaki. Putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan 3 lembaga itu mempubliskan daftar susu formula yang diduga tercemar bakteri tersebut hingga akhir Februari 2011. Ini bermula ketika Institut Pertanian Bogor atau IPB mengungkapkan hasil penelitiannya pada Februari 2008. Sebanyak 22,73% susu formula dan makanan bayi mengandung Enterobacter Sakazaki. Bakteri ini berbahaya bagi organ tubuh seperti pembuluh darah, selaput otak, saraf tulang belakang, limfa, dan usus bayi. Penelitian tersebut dilakukan selama 3 tahun terhadap 22 sampel susu yang mengandung bakteri Enterobacter Sakazaki antara tahun 2003 sampai 2006. Penelitian dilakukan terhadap tikus yang diinfeksi Enterobacter. Hasilnya, tikus itu mengidap enteritis atau peradangan saluran pencernaan, sepsis, infeksi peredaran darah, dan meningitis atau infeksi pada lapisan urat saraf, tulang belakang, dan otak. Kemudian, sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IPB mengumumkan susu formula yang tercemar tersebut. Namun ketiganya menolak dengan beberapa alasan, antara lain pertimbangan etika, penelitian belum teruji pada manusia tetapi pada tikus, dan belum ditemukan kasus bayi yang terinfeksi Enterobacter setelah mengkonsumsi susu. Faktor-faktor penyebab terjadinya kurangnya pengawasan produk dan pengambilan sampel yang harus semakin diperketat dengan SOP yang berstandar internasional. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk Nestle, distributor mengalami kerugian karena menyebarluaskan produk Nestle kepada masyarakat. Solusi: sebagai pengontrol kualitas produk Nestle bekerjasama dengan WHO, menggunakan syarat dan rekrutmen berdasar kode-kode WHO yang telah ditetapkan sebagai formula yang dikonsumsi telah dijamin layak konsumsi. Begitu pula dengan organisasi UNESCO sebagai pihak kontrol peredaran produk formula, di mana penertiban industri formula haruslah memenuhi standarisasi tertentu untuk mencapai hasil produk paling aman dan terjamin, sehingga resiko kematian dapat dihilangkan atau seminim mungkin. Karena berkurangnya kepercayaan masyarakat, di sisi lain banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa nutrisi dari formula produk Nestle adalah yang terbaik di satu sisi. Akan tetapi di sisi lain, pihak Nestle tidak mengeluarkan statement seperti mereka, yang pada akhirnya diputuskan Nestle untuk merubah cara pemasaran melalui beberapa rumah dan penjual atau pemasok sebagai partner pemasaran produk. Selain dapat memberikan masukan edukasi pada masyarakat lokal, juga dapat memberikan nilai benefit bagi Nestle. Cara pemasaran yang tepat sasaran sangat dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen serta budaya masyarakat lokal, sehingga Nestle juga perlu mengkomunikasikan secara berkala dengan pihak terkait seperti organisasi lokal, pemerintah, serta partner pemasaran lokalnya. Selanjutnya ada pembahasan. Perusahaan Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Perusahaan ini bergerak di bidang gizi dan kesehatan yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dengan karyawan 2.600 lebih yang tersebar luas di beberapa daerah, yakni Pabrik Kejayaan di Pasuruan yang khususnya pada pengolahan susu Denko berbrand dan Nestle Denko Ideal. Pabrik Panjang yang beralokasi di Lampung dalam pengelolaan kopi instan, serta pabrik Cikupa di Banten yang memproduksi kembang gula. Perusahaan berkomitmen terhadap kepuasan konsumen, salah satunya melalui moto Good Food, Good Life. Adapun permasalahan atau kasus yang terjadi pada perusahaan Nestle. Produk agroindustri olahan susu Nestle pernah ditarik dari peredaran pasar di beberapa negara Eropa.
pada tahun 2004 karena susu olahannya mengandung bakteri Sakazaki yang membahayakan bagi kesehatan konsumen karena dapat menyebabkan infeksi pembuluh darah dan menginfeksi sistem pencernaan, hingga menyebabkan kematian bagi bayi maupun orang dewasa. Berdasarkan penelitian para ahli, terhadap produk susu formula ditemukan bakteri Sakazaki pada debu lantai pabrik agroindustri susu. Kesalahan kontrol keamanan produk dari perusahaan dapat berakibat fatal pada berkelanjutan usaha, mulai dari hilangnya kepercayaan konsumen, pemboikotan produk, penerapan kebijakan pemerintah, pencabutan izin usaha, dan sanksi hukum denda dan pidana, jika menyebabkan kerugian material dan jiwa. Hal ini jelas perusahaan Nestle juga sempat diboikot oleh konsumen, namun dapat kembali mendapat kepercayaan konsumen Joseph 2002. Perusahaan besar tentu mempunyai standar SOP dalam memproduksi produknya, sesuai standar internasional mulai dari bahan baku, peralatan, hingga lingkungan produksi yang steril serta terbatas dari kuman dan bakteri yang membahayakan. Kontrol kualitas tentu harus dimulai dari penghasilan susu segar, yakni mulai dari proses budidaya sapi, pemerahan, pengelolaan di pabrik, hingga produk susu siap dipasarkan. Hal ini berbeda dengan hasil uji lab terhadap susu Nestle yang beredar di Indonesia, karena menurut BPOM tidak ada satupun produk susu formula yang tercemar bakteri Sakazaki. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan sampel sebanyak 96 pada susu formula. Pada susu formula berbagai merek pada tahun 2008 hingga 2011 dan tidak ditemukan cemaran bakteri termasuk produk Nestle. Penemuan terkait adanya bakteri yang mematikan pada produk Nestle ini langsung disikapi dengan adanya tindakan penarikan seluruh peredaran produk yang tersebar di seluruh negara Eropa. Selain itu, pengawasan produk, kemudian quality control semakin diperiksa sesuai SOP yang berstandar internasional. Perusahaan Nestle menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang fokus produknya itu yaitu meningkatkan gizi, kemudian meningkatkan kesehatan bagi para konsumennya. Produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan ini diproduksi dengan dedikasi para karyawannya agar menghasilkan produk yang berkualitas dan juga membangun brand guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan para konsumennya. Upaya perusahaan Nestle sebagai perusahaan global yakni terus meningkatkan dan juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam menyempurnakan produk-produknya yang bertujuan untuk pada kehidupan yang sejahtera dan lebih berkualitas. Tujuan bisnis perusahaan Nestle ini mewakili pula tujuan umum suatu bisnis, mulai dari mendapatkan keuntungan, kemudian mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, serta meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan juga yang terpenting dapat bertanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan dan juga masyarakat.